Our discussion to lesson 9, ini pertemuan ke-11 ya, kita masih punya satu materi lagi. Insya Allah bisa selesai hari ini juga. Nanti setelah itu kita uh, bisa selesaikan, bisa mencoba untuk menyelesaikan tesnya secara real time gitu ya, secara tes aslinya, bukan dari materi lagi. Oke, ini introduction dari lesson 9. What's the worst experience you've ever had as a customer? Apa pengalaman terburukmu yang pernah kamu miliki, alami sebagai seorang customer? Have you ever complained to a business about a bad customer service? What happened? Pernahkah kamu komplain gitu ya terhadap sebuah badan usaha gitu ya, bisnis, tentang pelayanan pelayanan kepada customer yang buruk? Apa yang terjadi? Do you think customers should be allowed to complain about bad service? Apakah menurutmu customer itu boleh atau bahkan harus diperbolehkan untuk komplain terhadap pelayanan yang buruk? Is it better to complain in person, online, or over the phone? Why? Mana yang lebih baik gitu ya, komplain melalui via telepon atau online atau secara langsung. Jadi in person itu face to face gitu ya, bertemu langsung. How should companies respond to customer complaint? Bagaimana harusnya sebuah lembaga usaha itu merespon terhadap komplain? Do you think people complain about best customer service more today than they did in the past? Apakah menurutmu orang lebih banyak komplain sekarang gitu ya terhadap pelayanan yang buruk, pelayanan kepada customer yang buruk itu lebih banyak dulu atau sekarang gitu. Yang ini. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang untuk sebagai konteks gitu ya. Di sini kemudian ada listen to the audio and answer the question. Jadi ini tesnya adalah listening. Skill yang diujikan adalah listening. Nanti kalau listening tentu saja ada rekaman. Listen to the audio and answer the question. Dengarkan rekamannya, kemudian jawab pertanyaan berikut. Nanti ini pertanyaannya adalah, what is the woman's complaint about? Jadi kalau komplainnya ada T-nya, seperti yang ini, itu berarti adalah kata benda. Tapi kalau komplain belakangnya nggak ada T, berarti dia adalah kata kerja yang seperti ini. What is the woman's complaint about? Komplainnya si perempuan itu tentang apa sih? Apakah rude employee, missed flight, atau a trip that took too long? Ya, kita bisa jawab, bisa tahu jawabannya, kita bisa menjawab ketika atau kalau kita sudah mendengarkan rekamannya. A man and a woman are talking about a new Indian restaurant. Si topiknya gitu ya. Kemudian pertanyaannya, what was the problem with the restaurant? Ada masalah apa dengan restorannya? The staff were rude. Pegawainya kasar, tidak sopan. The woman didn't like the food. Si perempuan tidak suka makanannya. Service was slow atau pelayanannya yang lambat. Tentu saja ini baru bisa kita jawab ketika sudah mendengarkan rekaman. Biasanya kalau kita ke restoran, kita mendapat pertanyaan ini. Yang pertama, is it going to be one person talk? Sorry, dalam percakapan kok ke restoran. Dalam percakapan di rekaman yang diputar, itu kita harus bertanya atau tahu gitu ya. Is it going to be one person talking or two? Yang akan ngomong di percakapan, di rekaman itu satu atau dua orang. Is the domain going to be personal, public, or professional? Apakah domain di situ lingkup pembicaraannya dalam ranah apa? Apakah ranah pribadi, publik, atau profesional? Kalau personal itu urusan pribadi gitu ya, individu. Kalau publik itu di depan umum. Kalau profesional dalam lingkungan kerja. What is the topic of the audio going to be? Topik dari rekaman suaranya itu akan tentang apa?
Ini bisa kita tebak sebenarnya dari opsi yang diberikan karena kan nanti di layar tertampil pilihan jawabannya. Nah, dari pilihan jawaban itu kita sebenarnya bisa sudah mulai menebak ini pertanyaannya akan berupa apa. What kind of a vocabulary do you expect to hear? Perbendaharaan kata apa jenisnya gitu ya yang akan kita dengar dalam percakapan. Nah, ini juga kita bisa menebak sebenarnya percakapannya ini akan menggunakan kata-kata seperti apa dari topiknya. Misalkan kalau teknik ya pasti istilah-istilah yang digunakan adalah juga istilah-istilah teknik gitu. Istilah-istilah pertanian dan sebagainya. Jadi tergantung topiknya kan kata-kata yang digunakan itu. Nah, itu kita bisa jawab, bisa tebak, sorry. Kita bisa tebak dengan menebak atau dengan menelaah topiknya ini tuh apa, topik si pertanyaannya tuh apa. Itu. Ya, kita lanjut halaman berikutnya. Listen to the audio again and find the synonyms and antonyms of the words or phrases below. Jadi nanti skill yang perlu kita pahami atau pemahaman kita gitu ya dalam mengerjakan soal listening itu kata yang ada dalam opsi dengan kata yang digunakan dalam rekaman itu biasanya tidak sama. Jadi misalkan di eh, di rekaman kita mendengar satu kata holiday misalkan. Di dalam opsinya itu tidak pakai lagi kata holiday, tapi pakai kata sinonimnya. Misalkan the days when students don't go to school. Misalkan. Libur itu kan sama seperti hari di mana siswa tidak pergi sekolah. Hari libur gitu kan sama saja. Nah, jadi kita harus gali sinonimnya. Kalau biasanya pakai kata yang sama, itu bukan jawabannya. Kalau pakai kata yang sama, itu pasti kita mudah menebak gitu ya. Kemudian juga jangan eh, hiraukan atau jangan dipilih kata-kata yang bunyinya itu mirip. Jadi kata dalam opsi dengan kata yang digunakan dalam rekaman itu bunyinya mirip. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu ketika bunyinya mirip, maknanya berbeda jauh. Misalkan fork dengan frog. Mirip bunyinya, tapi yang satu garpu, yang satu katak. Nah, itu hal-hal seperti itu. Snack dengan snake. Snack itu makanan ringan yang snack, snack. Tapi kalau snake ada ei bacanya snake itu adalah hewan yang berbisa itu. Jadi ketika bunyinya mirip dengan kata yang ada dalam kata dalam rekaman dengan kata yang ada dalam opsi bunyinya mirip, biasanya bukan itu jawabannya. Nah, sinonim itu kita perhatikan what did you think with a lot of people. Wait, slow food service, skilled. Ini sinonimnya apa? Sinonim itu bisa jadi satu kata, bisa jadi dua atau sebagainya, malah lebih banyak misalkan. Kayak what do you think? What is your opinion misalkan. Itu kan sama sinonim. With a lot of people. Together misalkan along a huge number of people misalkan. A majority misalkan. Together with the majority. Bersama dengan bersama bukan kalau along tuh bisa juga bersejalan gitu ya bersama sejalan mayoritas misalkan wait tunggu misalkan pending ditunda itu kan juga sama postpone misalkan wait sama postpone itu sama dan lain-lain kemudian ada antonim antonim adalah lawan kata contohnya kata dislike tidak suka bland bland itu hambar cheap murah misalkan cheap nanti lawan katanya expensive blend itu misalkan flavorful dislike ya tinggal dihilangkan disnya tinggal sisa like jadi imbuhan di awal ya prefix dis itu menjadikan kata-kata di belakangnya jadi negatif like dengan dislike misalkan itu yang kita perhatikan jadi kalau ada kata yang bunyinya mirip dalam rekaman dengan kata dalam soal itu biasanya hanya untuk mengecoh jangan dipilih yang itu
Listen to a radio program and answer the question below. Dengarkan program radio dan jawab pertanyaannya. Why had Adam Tan been invited on to the program? Kenapa Adam Tan diundang ke program tersebut? He works at the university, he is writing a book, he is an expert. Nah, ini jawabannya nanti yang mana? Kita dengarkan dulu rekamannya, baru bisa kita jawab. Tapi kalau dari soalnya, kenapa Adam Tan diundang ke program tersebut? Ya biasanya karena he is an expert. Yang diundang itu kan biasanya yang ahli ya. Match the words below with their synonym and antonyms. You can use a dictionary if necessary. Jadi ada antonim, ada sinonim di baris yang nomor dengan baris yang huruf. Kata show. Show itu sama dengan bisa sama dengan program. Program TV itu juga disebutnya show misalkan. Kemudian ada training. Training ini sinonimnya education. Special. Special itu misalkan dengan average. Special itu kan khusus istimewa. Average itu rata-rata, biasa aja. B aja. Local tentu saja antonimnya global. Come out. Come out ini maknanya banyak ya. Come out itu bisa dirilis. Jadi misalkan rilis lagu. Nah itu sama seperti opsi G. Tapi ada juga come out untuk misalkan orang-orang LGBT gitu ya. Jadi dia come out cerita kepada teman-teman di sekitarnya bahwa dia sexual orientation-nya apa misalkan. Itu namanya come out juga. Tapi kalau di sini come out-nya dirilis. Kemudian ada situation. Situation ini sama sinonimnya adalah state, kondisi, keadaan. Attend, menghadiri atau bersekolah di. Ini go to. Jadi he is attending he attends Unrio misalkan dia berkuliah di Unrio atau he goes to Unrio misalkan. Jadi attend itu sama dengan sekolah. Sekolahnya di mana gitu, bukan cuma hadir. Expert itu sama seperti professional, ahli gitu ya. In this country berarti in this country itu adalah ininya apa? Antonimnya adalah abroad. In this country itu di dalam negeri, di negara ini. Kalau abroad itu luar negeri. Documentary. Ini documentary sinonimnya adalah film or TV series about the real world. Jadi sinonim itu juga bisa berupa definisi. Kan ini kan dokumenter adalah film atau TV series tentang dunia nyata. Jadi sinonim itu bisa juga berupa definisi. Persamaan kata bisa juga berupa definisi. Nah, ini untuk latihan. Jadi ini jadi biasanya ya listeningnya itu rekaman yang pendek berisi 2 orang. 2 orang itu nanti terdiri dari 1 laki-laki, 1 perempuan, sehingga kita bisa dengan jelas mendengar perpindahan orangnya. Tuh. Nanti pertanyaannya juga, what does the man do? Si laki-laki itu ngapain? Itu bisa kita identifikasi sesuai dengan suara yang kita dengar dalam recording. Biasanya kalau laki-laki suaranya nggak mungkin suara-suara meleot misalkan. Pasti laki-lakinya treble gitu, ngebass. Berbeda dengan perempuannya yang suaranya lebih lembut misalkan. Ini untuk latihan saja. Ini merupakan namanya transkripsi. Transkrip bukan transkripsi. Transkrip itu adalah kata-kata berasal dari rekaman suara, audio, atau film yang kemudian dituliskan menjadi bentuk verbal, bentuk kata-kata. Itu namanya transkrip, karena ini kan aslinya dari rekaman. Oke, itu yang skill 11. Coba kita lanjut ke skill 12. Ada 11 orang yang hadir, not bad. Oke, ini skill yang 12. Kita skip langsung ke introduction. Di sini introduction-nya adalah look at the pictures. Which job does each person have?
Ini ada 3 gambar dengan 3 pekerjaan yang berbeda gitu ya. Kita diminta untuk eh, pekerjaannya itu yang mana? Nomor 1 itu apa? Nomor 2, nomor 1 ini membaca CV. Tapi ini bukan contoh CV yang baik ya. Masa CV pakai bikini begini? Kecuali mungkin ini untuk audisi model gitu ya. Nah, ini orang yang memeriksa lamaran itu adalah HR, Human Resource. Kalau di kita HRD, Human Resource Department, atau bahasa Indonesianya Biro SDM, Sumber Daya Manusia. Ini yang memilih, meloloskan atau tidak applicant, pelamar. Kalau yang kedua itu di depan whiteboard dengan coretan-coretan materi, berarti dia adalah guru gitu ya, teacher. Kemudian yang ketiga itu di situ sedang mencoret-coret. Mencoret-coretnya berupa kata-kata. Kalau dari formatnya ini bisa terlihat dia adalah naskah. Naskah apa? Naskah drama atau play. Tuh. Nah, ini sedang merevisi. Apakah dia eh, untuk jenis pekerjaannya bisa macam-macam ya. Yang jelas entah editor, entah publisher, entah scriptwriter dan sebagainya. Tapi ini adalah tadi penulis naskah gitu ya, atau editor naskah berhubungan dengan naskah play atau drama. Kemudian di bawahnya di sini eh, ada masing-masing write the job from the task below. Pekerjaan-pekerjaan atau job desk gitu ya, yang dikerjakan oleh masing-masing pekerjaan tadi. Kalau yang pertama adalah HR, yang kedua adalah teacher, yang ketiga adalah editor misalkan. Nah, itu pekerjaannya tuh ngapain aja misalkan. Kemudian kita lanjutkan di sini. Ya, 2 halaman terus. Ini juga sama ya, masih listening yang kedua. Listen to the audio and answer the question. Jadi kalau untuk British Score, untuk bagian listening, soal dan opsi jawabannya itu ditampilkan di komputer. Kalau test TOEFL kan yang ditampilkan hanya eh, yang ada di lembar jawaban, bukan di lembar jawabannya, yang ada di buku soal itu hanya opsinya saja. Pertanyaannya disampaikan melalui rekaman. Nah, di sini soalnya adalah who is the man and who is he speaking to? Siapakah laki-laki itu dan kepada siapa dia berbicara? Di sini jawabannya, apakah a teacher talking to his student on a business course, an HR manager talking to his colleagues at a board meeting, yang C, an editor talking to a writer about a submitted report. Ini yang mana gitu jawabannya? Tentu saja bisa kita kerjakan ketika sudah mendengarkan rekamannya. What is the topic of the woman's talk? Apa topik dari yang diomongkan si perempuan, yang dibicarakan, yang disampaikan si perempuan? Di sini dikatakan opsinya how to quit an unpleasant job. Bagaimana cara resign dari pekerjaan yang tidak menyenangkan. How to build a successful business. Bagaimana membangun bisnis yang sukses. How to pick a suitable career. Bagaimana memilih karir yang cocok. Yang perlu diperhatikan masih sama. Yang ngomong itu 1 atau 2 orang dalam rekaman. Is the domain going to be personal? Ini tadi ranah percakapannya apakah akan tentang pribadi, halayak umum, atau tentang profesional atau pekerjaan. Imagine you are the woman giving the talk. Ibaratkan bahwa dirimu adalah si perempuan yang sedang menyampaikan kuliah tersebut. Jadi ini kalau yang pertama itu seperti dialog gitu ya antar 2 orang. Nah, yang presentation ini kita harus perhatikan apakah 1 atau 2 orang. Biasanya 1 orang karena di sini diibaratkan percakapannya itu adalah apa yang terjadi ketika
dalam lingkup akademik gitu. Jadi misalkan materi yang disampaikan materi perkuliahan seorang dosen misalkan. Jadi yang disampaikannya tuh itu dalam bagian listening yang soalnya panjang. What would you talk about if you had to give a talk about? Hal apa yang akan kamu sampaikan, yang akan kamu bicarakan kalau kamu diberi kesempatan untuk berbicara? How to quit an unpleasant job, how to build a successful business, how to pick a suitable career. Di sini contohnya, a man and a woman are talking about a training course the man attended. Jadi ini seperti topiknya tuh yang ini gitu. Ya, nah, selain nanti ada percakapan fullnya gitu ya. Nah, ini adalah pertanyaannya. What was the training about? Trainingnya itu tentang apa? How to deal with your negative emotion, how at work, how to identify the reason colleagues get angry, how showing emotion can improve working relationship. A man and a woman are talking about a training course the man attended. What was the training about? Pertanyaan. Seorang laki-laki dan perempuan membicarakan tentang pelatihan yang baru saja dilakukan si laki-laki. Pertanyaannya, trainingnya itu tentang apa? Apakah yang A, bagaimana caranya menangani emosi negatif di pekerjaan? How to identify, bagaimana cara mengidentifikasi alasan colleagues itu rekan kerja marah. Yang C, how showing emotions can improve working relationship. Bagaimana menunjukkan emosi dapat memperbaiki hubungan pekerjaan. Yang D, a man and a woman are talking about a new road. Ini topik yang kedua. Seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang membicarakan tentang jalan baru. Pertanyaannya, what do the man and the woman agree about? Si laki-laki dan si perempuan setuju terhadap hal apa? Yang A, the countryside needs to be protected. Pedesaan itu perlu dilindungi. The road will help the local economy. Jalan akan membantu perekonomian lokal. There will be too much pollution. Akan terlalu banyak polusi. Yang dibicarakan yang si laki-laki dan perempuannya itu yang mana? Yang mereka sama-sama satu opini. Saling setuju satu sama lain. Yang E, a woman and a man are talking about their new manager. Seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang membicarakan tentang manajer mereka. Why do the woman and the man prefer their new manager? Kenapa si laki-laki dan si perempuan prefer, lebih memilih, lebih berpihak, lebih senang dengan manajer yang baru? She is much more hands-on in the office. Si manajer yang barunya berarti perempuan ya, dia pakai she. Itu lebih hands-on, itu lebih terlibat, lebih cekatan di kantor. She has proposed exciting changes for the future. Si manajer yang baru itu mengajukan gitu ya, perubahan-perubahan yang menyenangkan, yang bikin semangat untuk di masa depan. She has put more money into the company. Si manajer baru itu berinvestasi, nanam modal lebih banyak ke perusahaan tersebut. Nah, ini jawabannya yang mana? Bisa kita tahu setelah mendengarkan rekaman. Kemudian di sini ada ekspresi-ekspresi. Jadi nanti salah satu poin yang ditanyakan dalam listening adalah apa yang disetujui atau apa yang tidak disetujui oleh orang-orang yang ada dalam rekaman. Si pembicara pertama, speaker pertama atau speaker kedua itu setuju di hal apa, tidak setuju di hal apa. Nah, di sini ada berapa? 4, 8, 15, 17, 22 kata yang kita bisa kelompokkan apakah kata tersebut atau ujaran, ini utterance ya, ujaran yang diomongkan gitu, dikelompokkan atau kategorinya itu masuk ke dalam persetujuan atau keraguan-raguan atau ketidaksetujuan. Right, itu menunjukkan agreement, berarti sebelah sini yang right. You think
Kalau you think ini doubt, berarti sebelah sini. That tracks. That tracks itu tuh kan, bener kan? Gitu. Sesuai dugaanku kan, that tracks itu. Dia masuknya ke dalam agreement. I guess. Masuknya ke dalam doubt. There is that. Ini masuknya ke dalam agreement. Nah kan? Ya toh? Gitu. Sama seperti there is that. Well, obviously, ya tentu saja ini masuknya ke dalam agreement. That makes sense juga ke dalam agreement. Masuk akal ya toh? Masuk akal kan? I'm on the fence. I'm on the fence itu artinya di tengah-tengah. Berarti dia tergolong ke dalam doubt, ragu. Indeed, pasti ini tentu saja masuknya ke dalam agreement. You're not serious. Kamu nggak serius kan? Ini masuknya ke dalam doubt. You're not, tadi yang you're not serious ya. I don't think so. Ini masuknya ke dalam disagreement. Hardly juga ke dalam disagreement. Sulit gitu. That's not how I see it. Menurutku nggak gitu. Aku lihatnya nggak gitu. Berarti ini adalah disagreement. True, agreement. Absolutely agreement. Surely not. Ya enggak lah. Ini masuknya ke dalam disagreement. Calm down. Masuknya mungkin ke dalam doubt ya. I'm not too sure about what would you say. I'm not so sure about that. Nah, ini masuknya ke dalam doubt. Saya tidak begitu yakin tentang hal itu. Masuknya ya ke dalam doubt. Would you say so? Menurutmu begitu? Ini bisa masuk ke dalam disagreement, doubt ya, ragu. Jadi nunggu pendapat orang lain dulu gitu. Definitely ini agreement. You might be on to something there. Kayaknya kamu udah hampir dapet deh pemahamanmu gitu. Udah hampir nyampe, tapi nyampe itu dalam hal pemikiran. Ini masuknya ke dalam doubt, tapi kadang ada kata might. Kayaknya, kamu kayaknya gitu. Akan nemu solusinya deh, misalkan. Di sini ada 3 latihan gitu ya, yang diminta kita memberikan statement setuju atau tidak setuju. Young people and old people cannot be friends. Kaum muda dengan kaum tua tidak bisa berteman. Ini salah ya, banyak orang tua dengan orang muda berteman nggak masalah gitu. Banyak contohnya. Yang B, it is better for business to be in smaller cities than in big capital cities. Lebih baik untuk usaha, untuk bisnis itu adanya didirikan di kota kecil atau daripada di kota besar ibu kota. Theater ticket should be free for everyone. Kalau yang A, kita setuju atau tidak setuju? Tidak setuju ya, kita bisa berteman, akrab, civil itu bisa yang nggak perlu deket-deket banget, tapi kalau menyapa ya masih dijawab lah, gitu ya. Jadi yang A, saya rasa kita jawab yang agree. Kalau yang B, it is better for business to be in smaller cities than in big capital cities. Ini tergantung bisnisnya bisnis apa dulu, ya kan? Nggak semua bisnis bisa di kota atau bisa di kota saja atau bisa di desa saja gitu ya. Tergantung. Tapi mungkin ini saya uh, agree ya karena biasanya perputaran uang di kota itu kan lebih besar. Theater tiket should be free for everyone. Tiket teater di sini tuh yang pertunjukan live seperti drama kalau kita disebutnya seperti yang sastra Inggris lakukan biasanya tiap tahun. Nah, teater tiket should be free for everyone. Jadi harus gratis untuk semua orang. Siapa saja biar bisa nonton. Company shouldn't allow their employees to work from home. Perusahaan-perusahaan seharusnya tidak memperbolehkan karyawannya untuk bekerja dari rumah. Ini saya disagree ya. Kalau memang tidak wajib datang ke kantor atau tidak wajib memiliki kantor bahkan si perusahaannya ya nggak perlu ada kantor, kita kerja dari rumah saja misal. Begitu teman-teman, materi 12 sudah saya sampaikan semua, tapi mungkin masih ngawang-ngawang gitu ya. Nanti insya Allah mungkin minggu depan kalau saya eh, tidak begitu repot, atau mungkin weekendnya, kalau weekend sini ini sepertinya saya nggak bisa, tapi mungkin kita coba weekend depan.
Saya mencoba mengerjakan, nanti saya rekam atau saya lewat Zoom seperti ini, teman-teman bisa lihat gitu. Gitu, sampai sini apakah ada pertanyaan tentang English Score? Apakah kira-kira berani untuk ambil tes sekarang? Kalau menurut saya nanti saja ya, saya coba dulu, nanti teman-teman lihat dulu pengerjaannya seperti apa agar eh, lebih punya gambaran tentang eh, bentuk tesnya seperti apa. Oke, ini kok belum share katanya. Kalau begitu, kalau belum ada pertanyaan, saya cukupkan sesi Zoom hari ini. Thank you so much for joining, and I will see you next week. Have a good day, everyone. Thank you, sir. You're welcome.